Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar mengenai materi yang terakhir di semester ganjil itu, yaitu dengan judul gerak melingkar. Ya, gerak melingkar ini adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Jadi kalau gerak lurus itu gerak yang lintasannya berupa garis lurus, sedangkan gerak melingkar itu adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Banyak contoh di sekitar kalian yang menunjukkan itu peristiwa gerak melingkar. Contohnya apa? Jarum jam yang bergerak. Jadi ingat ketika menyebutkan, jangan menyebutkan jamnya. Karena jamnya itu tidak bergerak melingkar. Tapi gerakan dari jarum jam itulah yang menunjukkan bahwa jarum jam itu mengalami gerak melingkar. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, ini lintasannya berupa lingkaran, titik-titik ini adalah benda yang mengalami gerak melingkar pada suatu posisi tertentu. Nah, di gerak melingkar nanti ada namanya kecepatan sudut dan kecepatan linier. Sekarang kita bahas dulu mengenai kecepatan linier. Kecepatan linier itu biasanya kita menyebutkannya cukup dengan menyebutkan kecepatan saja. Ya, jadi kecepatan saja atau kecepatan linier itu sebenarnya tidak lain adalah kecepatan, ya. Jadi di gerak melingkar, arah kecepatan liniernya itu selalu berubah-ubah di setiap titik. Jadi misalkan ini bendanya posisinya ada di sini, berarti arah kecepatan liniernya itu menyinggung lintasan lingkarannya. Jadi kalau kalian lihat di sini berarti dia kalau menyinggung berarti V-nya ke sana, ya. Kemudian kalau titiknya ada di atas ini berarti V-nya ke kiri, ya. Posisi titik ini ada di sini berarti V atau kecepatan liniernya posisinya arahnya demikian, ya. Supaya apa nanti di sini? Supaya kalian nanti akan tahu seandainya benda ini misalkan kamu punya pulpen terus kemudian ujung pulpen itu kamu kaitkan dengan tali, di ujung talinya kemudian kamu beri bola atau kamu beri sesuatu lah, kemudian kamu putar, ya. Misalkan berputarnya kalau kalian lihat gambar di sini, ini berarti berputarnya berlawanan arah jarum jam, ya. Nah, benda ini seandainya dia misalkan bola ya, tadi di ujung tali itu kamu berikan bola, terus kemudian kalian putar. Ketika bola ini posisinya ada di sini dan tiba-tiba putus, ya, dan tiba-tiba putus, berarti nanti bola ini akan terlempar ke arah kiri. Ya, akan terlempar ke arah kiri. Kenapa? Ya ini tadi, karena ada kecepatan linier yang arahnya ke kiri. Kalau misalkan bola tadi posisinya ada di sini, kemudian tiba-tiba tali itu putus, maka bola itu seolah akan kelempar ke sana, ke atas. Jadi, ketika tali itu putus, bola itu tidak langsung jatuh ke bawah. Tidak, ketika dia mengalami gerak melingkar, ya. Sama misalkan kamu atau kalian main jungkat-jungkit, ya. Di ujung kiri, ujung kanan duduk 2 orang, ya. Misalkan tanpa sengaja kamu tiba-tiba langsung loncat aja, teman kamu di ujung yang lain kan pasti seolah akan terlempar. Terlemparnya kan akan membentuk suatu lintasan bagian dari lingkaran kan. Jadi dia tidak langsung turun ke bawah, ya. Karena apa? Ya tadi itu, karena si bendanya itu mengalami atau mempunyai kecepatan linier, maka ketika sesuatu hal itu terjadi, maka benda itu akan terlempar pada arah sesuai dengan kecepatan liniernya, ya. Kita lanjutkan mengenai besaran-besaran yang terdapat pada gerak melingkar. Pertama adalah perioda. Perioda atau lambangnya di sini adalah T besar dengan satuan sekon, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan banyaknya putaran. Jadi di sini periode dirumuskan dengan T besar, waktu yang dibutuhkan itu adalah T kecil untuk melakukan banyaknya putaran. Banyaknya putaran di sini adalah N kecil, ya. Kemudian frekuensi dengan lambang F kecil satuannya adalah Hertz, yaitu banyaknya getaran atau banyaknya putaran, berarti lambangnya adalah N tiap satu satuan waktu. Waktu di sini berarti T kecil. Maka di sini bisa kalian lihat T besar rumusnya T kecil dibagi N, F kecil atau frekuensi adalah N kecil dibagi T. Jika kalian lihat dari dua persamaan ini, kalian bisa menentukan bahwa ini kebalikan kan? Berarti artinya apa di sini? Oke, berarti di sini kita bisa membuat persamaan hubungan antara periode dengan frekuensi. Periode itu adalah kebalikan dari frekuensi atau ya, atau frekuensi itu adalah kebalikan dari perioda, ya.
Oke, kemudian di sini kita mengenal ada posisi sudut. Jadi kalau di gerak lurus itu namanya jarak, kalau di gerak melingkar jarak itu kita namakan dengan posisi sudut, ya. Posisi sudut di sini itu dilambangkan dengan theta. Dia punya satuan rad. Rad itu apa? Radian. Jadi di sini Theta atau sudut itu adalah jarak yang ditempuh suatu benda dibagi dengan jari-jari. Nah, jarak di sini dianggapnya di situ kalau kalian bergerak melingkar berarti jarak itu tidak lain adalah keliling lingkaran, ya. Nah, di sini berarti satu rotasi. Satu rotasi itu namanya berarti satu putaran. Satu putaran itu berapa derajat? Mungkin Ibu loncat ke sini dulu ya. Jadi satu putaran itu adalah 360 derajat. Nah, 360 derajat ini kalau kita konversi ke dalam radian, itu nilainya adalah 2 pi radian. Ya, ingat-ingat 2 pi radian. Oke, sekarang kita lanjutkan mengenai besaran yang berikutnya, yaitu kecepatan sudut. Kecepatan sudut ini lambangnya adalah omega. Jadi seperti huruf W, cuma bagian bawahnya dia melengkung. Jadi kalau menuliskan seperti ini, ya. Dengan satuan radian per sekon. Nah, kecepatan sudut ini persamaan dasarnya itu adalah 2pi dibagi perioda atau 2pi dikali frekuensi. Nah, di soal nanti mungkin kalian akan menemukan satuan lain dari kecepatan sudut, di mana satuannya itu bukan dalam radian per sekon. Jadi nanti yang sering kalian jumpai juga kecepatan sudut itu punya satuan RPM atau RPS. RPM ini rotasi per menit, RPS ini adalah rotasi per sekon. Nah, ketika kalian menjumpai persamaan ini, mau tidak mau kalian harus mengkonversi menjadi satuan radian per sekon. Nah, caranya gimana? Kalian perhatikan di sini. Ya, jadi 1 RPM itu adalah 1 rotasi per menit. Nah, 1 rotasi tadi berapa radian? 1 rotasi 2 pi radian kan? 2 pi radian. Per 1 menit berapa sekon? 1 menit itu adalah 60 sekon kan? Nah, ini kalau kita sederhanakan 2 dibagi 2 1, 60 dibagi 2 30. Berarti 1 RPM itu konversinya adalah pi per 30 radian per sekon. Ingat ya, ini konversi untuk 1 RPM. Nah, sedangkan untuk 1 RPS gimana? 1 RPS itu adalah 1 rotasi per menit. 1 rotasi berapa radian? 2 pi radian. 1, maaf, ini harusnya per sekon ya. 1 sekon berapa sekon? Ya tetap 1. Berarti 1 RPS itu tidak lain adalah 2 pi radian per sekon. Ya, nilai ini juga harus kalian pahami. Nah, persamaan kecepatan sudut hubungannya dengan posisi sudut dan waktu bisa kalian lihat di sini, ya. Jadi di sini kalau kalian bingung sebenarnya tidak perlu bingung antara persamaan-persamaan yang ada di gerak lurus dengan gerak melingkar. Contoh misalkan di sini Bu berikan analogi, ya analogi seperti ini. Ini gerak lurus, di sini gerak melingkar, ya. Kemudian misalkan mengenai jarak, ya jarak. Di gerak lurus kan lambangnya S. Di gerak melingkar berarti namanya posisi sudut, theta. Kemudian kecepatan. Ya, kecepatan. Di gerak lurus istilahnya adalah kecepatan linier atau kecepatan saja, lambangnya adalah V. Di gerak melingkar itu lambangnya adalah omega atau W. Kemudian percepatan. Ya, percepatan. Di gerak lurus lambangnya adalah A, di gerak melingkar lambangnya adalah alfa. Nah, ingat-ingat di sini. Nah, berarti artinya apa? Kalau misalkan di gerak lurus jarak itu S sama dengan V dikali T, maka di gerak melingkar, S tadi diganti apa? Theta. Ini kan. V diganti apa? Omega. T tetap. Nah, berarti untuk jarak di gerak melingkar itu adalah posisi sudut sama dengan kecepatan sudut dikali waktu. Jadi hanya merubah lambang, mengenai pola persamaannya itu sama. Nah, di sini kan berarti kalau mencari gerak lurus kecepatan berarti gimana? Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu kan? Jarak apa di gerak melingkar? Theta. Waktunya tetap, berarti persamaannya akan seperti ini. Percepatan juga sama. Percepatan linear atau percepatan di gerak lurus kan berarti A sama dengan V dibagi T. Sedangkan kalau di gerak melingkar, percepatannya kita namakan percepatan sudut. Jadi A diganti dengan alfa, V-nya diganti dengan omega, T-nya adalah tetap.
ya. Oke, kemudian di sini ada hubungan antara kecepatan linier, yaitu V, dengan kecepatan sudut, omega. Ya. Jadi di sini kecepatan linier dengan kecepatan sudut hubungannya bisa dibuat dalam suatu persamaan yang bisa kita tulis V sama dengan omega dikali R. R di sini adalah jari. Mungkin kalian bertanya, Bu, R-nya itu apakah huruf besar atau huruf kecil? Tidak menjadi masalah. Boleh kalian nanti menuliskan di sini V sama dengan omega dikali R besar. Ya, jadi tidak masalah untuk R kecil atau R besar. Intinya kalian di sini bisa mengetahui R kecil dengan R besar itu tidak lain adalah jari-jari lintasan lingkaran. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan mengenai gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Ya. Mungkin kalian masih mengingat, ya, kayak di sini kalian mengenal ada GLB, kemudian ada GLBB. Ya. Berarti nanti di gerak melingkar juga sama, ada namanya gerak melingkar beraturan, ada yang namanya gerak melingkar berubah beraturan. Ya. Di gerak lurus beraturan, kalian ingat hanya ada satu persamaan kan, yaitu apa? S sama dengan V dikali T. Di gerak lurus berubah beraturan ada 3 persamaan. Persamaan pertama, Vt sama dengan V0 plus min A dikali T. S sama dengan V0 dikali T plus min setengah A T kuadrat. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, jadi di sini makanya di awal waktu itu Ibu pernah sampaikan kalian GLB dengan GLBB itu mau tidak mau, suka tidak suka harus hafal persamaan ini. Karena apa? Nanti di gerak vertikal, vertikal atas, vertikal bawah, geraknya tuh bebas, bahkan di gerak melingkar pun kalian sudah bisa membuat persamaan sendiri. Karena kalian pola dasarnya itu sudah hafal, ya. Yang sini Ibu tekankan pola dasarnya sudah hafal. Ini maksud Ibu pola dasarnya. Jadi nanti ketika di gerak vertikal kemarin apa yang harus diubah? A diganti dengan G, S diganti dengan H. Nah, di gerak melingkar ini juga sama. Kalian hanya merubah variabel-variabelnya mengenai polanya sama. Tadi kan disampaikan, theta S diganti dengan theta, V diganti dengan omega, A diganti dengan alfa. Ya, jadi hanya ini, merubah lambang aja. Mengenai polanya sama. Jadi kalau misalkan di gerak melingkar S sama dengan V kali T, maka di gerak melingkar beraturan ya S diganti dengan theta, V diganti dengan omega. Di sini T-nya adalah tetap. Ya. Kemudian di gerak lurus berubah beraturan ada 3 persamaan, maka di gerak melingkar berubah beraturan juga ada 3 persamaan. Vt diganti omega T, V0 diganti omega 0, plus minus. A diganti dengan alfa, kalau T itu tidak berubah. Kalau kalian pahami di sini, kalian sudah bisa memahami kan? Berarti artinya, oh iya ternyata polanya sama, hanya lambang-lambangnya saja yang dirubah. Tanda plus menunjukkan apa? Berarti bendanya mengalami percepatan. Tanda min menunjukkan apa? Berarti bendanya mengalami perlambatan. Oke, sekarang di sini kalian juga harus tahu mengenai percepatan di gerak melingkar. Ya, percepatan di gerak melingkar. Jadi di sini percepatan benda yang selalu mengarah ke pusat lingkaran itu disebut sebagai percepatan sentripetal. Ya. ASP, atau bisa kita tulis misalkan begini, ASP, percepatan sentripetal. Jadi kalau benda posisi ada di sini, percepatan sentripetalnya kemana? Percepatan sentripetalnya adalah ke bawah. Ini ASP. Jadi percepatan yang selalu menuju pusat lingkaran. Kalau bendanya ada di sini, berarti ASP-nya berarti ke sana. Ya. Kalau bendanya ada di sini, berarti ASP-nya arahnya ke sana. Ya. Nah, kemudian kita mengenal lagi nanti namanya adanya percepatan tangensial. Percepatan tangensial ini arahnya hampir sama dengan kecepatan linier. Jadi kalau misalkan ASP-nya ini arahnya ke sini, berarti percepatan tangensialnya arahnya ke sini. Ya, ini ke sini. Menyinggung lingkaran. Ini berarti ASP-nya. Ini juga sama. Ini berarti ke sini, ini adalah maaf, ini A tangensialnya, ya. Kemudian ini juga sama A tangensialnya. Kemudian ini kalau ASP-nya arahnya ke sini, berarti A tangensialnya juga ke sini. Ya, ini namanya A tangensial. Jadi percepatan yang menyinggung lintasan lingkaran, ya.
Oke, besarnya dari percepatan sentripetal itu dirumuskan, ya, percepatan sentripetal itu dirumuskan seperti ini, ya. Yaitu kecepatan linier dikuadratkan dibagi dengan R. R ini apa? Jari-jari lingkaran. Atau persamaannya bisa kita ubah menjadi seperti ini. A sama dengan omega kuadrat dibagi dengan R. Ya. Oke, tadi Ibu sampaikan ya ada percepatan tangensial. Di sini percepatan tangensial adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Dan kecepatan tangensial itu bisa juga dirumuskan jari-jari dikali percepatan sudut. Ya, jari-jari dikali percepatan sudut. Hati-hati ya kalian ketika mengamati ini berbeda. Jadi A tangensial itu sama dengan jari-jari R besar atau R kecil dikali dengan percepatan sudut. Nah, kalau disuruh mencari percepatan total, tadi kan misalkan kalau ASP-nya ke sini, ya, kemudian A tangensialnya seperti ini, kalian ingat ini vektor. Kalau vektor itu tegak lurus, berarti ada arah yang seperti ini kan, ini berarti disebut sebagai A totalnya. Jadi kalau A total ini diperoleh dari dua percepatan yang saling tegak lurus. Kalian ingat kalau secara vektor ada dua buah vektor saling tegak lurus, berarti gimana mencari A totalnya? Kita gunakan persamaan yang bawah ini.